Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, kembali lagi kita belajar, yaitu pelajaran kedua dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Kita kali ini akan membahas tentang surah Al-Kautsar. Nah, mari kita perhatikan ya, sebelum kita membahas hal-hal yang lain, tentu kita harus tahu dulu ya, berkenaan dengan surah Al-Kautsar. Jadi surah Al-Kautsar ini berkenaan dengan anggapan orang-orang Quraisy bahwa kematian Qasim, anak laki-laki Nabi Muhammad, berarti putuslah keturunannya. Al-Aswi bin Wa'il mengatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terputus keturunannya. Nah, oleh karena itu surah ini turun sebagai bantahan terhadap ucapannya. Nah, surah Al-Kautsar menganjurkan agar orang juga selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkurban sebagai tanda bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya. Nah, kita ketahui juga bahwa surah Al-Kautsar ya adalah surah yang ke-108 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 3 ayat, termasuk surah Makkiyah ya, Makkiyah. Nah, surah Al-Kautsar ini turun sesudah surah Al-Adiyat. Nama Al-Kautsar diambil dari perkataan Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama, berarti ya, mempunyai arti nikmat yang banyak. Surah ini sebagai penghibur hati Nabi Muhammad setelah kematian anaknya Qasim ya. Mari kita lafalkan bersama-sama surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Nanti di rumah jangan lupa dilafalkan surah Al-Kautsar. Nah, anak-anakku semua, berarti kali ini kita mempelajari tentang surah Al-Kautsar yang berkenaan dengan nikmat yang banyak. Nah, kemudian kamu bisa buka halaman 19 bagian B, arti surah Al-Kautsar. Nah, ini bisa dipelajari ya. Silakan dibaca ya di dalam buku paket. Di sini juga ada kandungannya. Ya. Kalian baca di sana apa sih kandungan di dalam surah Al-Kautsar itu. Ya. Selain arti dari Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak, ternyata ya, kandungan ayat yang pertama itu adalah Al-Kautsar ya adalah sebuah nama telaga yang berada di surga. Ya. Kenikmatan surga adalah kenikmatan yang tiada batas. Untuk itu manusia disuruh untuk selalu bersyukur atas segala nikmat itu. Ternyata selain daripada arti nikmat yang banyak, ternyata Al-Kautsar adalah juga nama sebuah telaga yang berada di surga. Ayat yang kedua, kandungannya
juga mengajarkan bagaimana cara bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Allah memerintahkan manusia melaksanakan sholat, bukan hanya itu, berkurban. Nah, kedua perbuatan itu merupakan bukti syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Adapun berkurban, selain bukti daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bukti pengabdian kita kepada masyarakat. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ayat yang terakhir menjelaskan bahwa orang yang membenci Nabi Muhammad akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ya. Orang yang mencintai Nabi akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin itu materi yang Bapak dapat sampaikan kepada anak-anakku semua. Mari bersama kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang Allah larang terhadap hukum-hukum yang ada di dunia, sehingga kita bisa selamat dari siksa api neraka. Dan surah Al-Kautsar ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Mungkin itu simpulan yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.